Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Oke, adik-adik sudah siap kan dengan Alkitab, Kidung Ceria, alat tulis, kertas atau bukunya? Sudah dong. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, sekarang kita saat teduh sejenak. Ya adik-adik, saat teduh dimulai. Selesai. Baik adik-adik, sekarang kita berdiri dan kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 9, bait pertama dan bait yang kelima. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benar yang Kau beri. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami sebagian daripada anak-anak Tuhan. Kami hendak beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin ibadah ini, agar ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik, Enci dan Engku yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus hadirlah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang ada juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama membaca Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik, teman kita Lanabel akan membantu kita dalam membacakannya. Silakan Lanabel. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat, permulahan hikmat dan takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya.
Baik adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Ceria 133 bait yang pertama. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bagi aku yang bakal. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca Alkitab. Untuk itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, kami dapat hadir bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai kami dan memberkati kami, sehingga kami dapat membaca firman Tuhan dengan baik dan kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan benar. Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau juga tetap memberkati adik-adik yang akan mendengarkannya. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami semua di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab bersama-sama yang terdapat dari Ester 9 ayat 20 sampai 25 yang akan dibacakan oleh adik Kevin. Silakan adik Kevin. Ester 9 ayat 20 sampai 25. Penetapan hari raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajukan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, terus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka ditahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang terdapat dari Ester 9 ayat 20 sampai 25. Sedangkan judul pelajaran kita pada minggu pagi ini, berbeda itu indah. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini engkau mau bercerita tentang Hari Raya Purim. Hari Raya Purim diperingati oleh orang Yahudi setiap tahun. Hari Raya Purim adalah hari sukacita orang Yahudi karena terlepas dari rencana jahat Haman. Sedangkan tokoh-tokohnya ialah
Yang pertama adik-adik Esther, yang kedua Mordekai. Mordekai ini orang Yahudi adik-adik. Yang ketiga Raja Ahasveros, yaitu dia Raja Persia. Yang keempat Haman. Haman ini orang Agag dari kerajaan Persia. Haman ini sebenarnya raja kedua dari Raja Persia. Adik-adik, untungnya rencana jahat itu diketahui oleh Raja Ahasveros, Raja Persia. Raja Ahasveros menjadi sangat marah dan menyuruh pasukannya membunuh Haman, supaya orang-orang Yahudi di wilayahnya tetap dapat hidup dengan selamat. Orang-orang Yahudi menjadi sangat bersyukur dan bersukacita. Salah satu dari mereka yaitu Mordekai, orang Yahudi adik-adik, mengumumkan kepada semua orang Yahudi untuk mengingat dan merayakan peristiwa selamatnya mereka dari kejahatan Haman setiap tahun. Itulah Hari Raya Purim. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mirip dengan pengalaman orang Israel pada masa itu. Kita pun seringkali berada pada situasi yang bahaya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya, kita butuh sekali dibantu untuk belajar tentang mata pelajaran di sekolah, atau kita butuh sekali berobat karena sakit. Nah, dalam keadaan membutuhkan pertolongan itu, ada kalanya Tuhan mengutus penolong yang tidak seiman dengan kita, seperti guru les atau dokter. Adik-adik, walaupun tidak seiman, mereka tetap menolong kita dengan tulus sampai kita benar-benar keluar dari kesusahan kita. Ada juga dari kita yang diasuh oleh pengasuh yang berbeda agama. Ketika orang tua kita sibuk, ada pengasuh yang melayani dan mendampingi kita dengan kasih. Nah, kita harus sadar bahwa kehadiran mereka yang berbeda agama bukan tanpa sebab atau karena kemauan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan yang mau menolong kita melalui mereka. Karena itu, kita harus menjaga perasaan ramah dan santun. Dengan begitu, hubungan antara kita dengan mereka yang berbeda agama akan tetap terjalin dengan baik. Adik-adik, itulah berbeda itu indah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, aktivitas untuk tanggal 29 Mei 2022. Adik-adik, silakan adik-adik membuka Google Form dan adik-adik dapat mengerjakan yang sudah ada soalnya di Google Form, dan adik-adik mengerjakan aktivitas ini adalah sebagai tanda kehadiran adik-adik pada ibadah minggu pada pagi ini. Silakan mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam anak, bait yang pertama dan bait yang keempat. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya.
Jadi di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di dalam IHMPA online untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat ini, di tempat ini. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berkati Enci dan Engku yang telah melayani dan memberitakan firman pada hari ini. Berilah kesehatan agar senantiasa sehat selalu, setia terus melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Bagi adik-adik yang saat ini sedang dalam sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum. Berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini, agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah virus COVID-19 dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah Ibu Pendeta Marlene Yosef di dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan persembahan kita untuk pelayanan kasih. Dengarkanlah sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35c. Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 217 bait yang pertama. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya di segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhan. Marilah berdoa untuk persembahan ini dengan menyanyi. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Warta PA Minggu 29 Mei 2022. 1. IHMPA online melalui YouTube jam 9 pagi. Oke adik-adik? 2. Untuk persembahan yang adik-adik sudah berikan, minta tolong mama, papa untuk menyerahkan ke kantor gereja ya adik-adik. Atau bisa ditransfer ke rekening gereja Nazaret dengan keterangan persembahan IHMPA hari ini. Tanggalnya jangan lupa dicantumkan atau dituliskan ya adik-adik. 3. Latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam setengah 12 melalui Google Meet dengan pelatihnya adalah Ci Ines dan Ci Cindy. Ayo adik-adik yang mau bergabung dengan PSPA hubungi Ci Vivi ya melalui WA. 4. Bagi adik-adik yang mau mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Oke adik-adik? 5. Ucapan terima kasih kepada Kakak Yohana de Vretes yang sudah mengiringi kita dalam ibadah Minggu PA hari ini. Terima kasih ya. Juga kepada adik Lanabel dan adik Kevin yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih ya adik-adik. 6. Untuk adik-adik diingatkan untuk rajin ya mengerjakan aktivitas karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Apalagi bagi adik-adik yang mengingini atau meminta nilai agama untuk sekolah adik-adik. Oke adik-adik? 7. Untuk tugas minggu depan tanggal 5 Juni 2022 adik Judika dan adik Otniel. Baik adik-adik, demikianlah Warta PA hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adalah pesan atau nasihat dari firman Tuhan hari ini. Ya, janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah, sebab keangkuhan tidak berkenan bagi Yesus. Yang lemah
dan hina dikasihinya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 201 bait 1 dan 4. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa dan menerima berkat. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, puji syukur kembali kami bawakan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengakhiri ibadah ini dengan pimpinan Roh-Mu. Pujian dan syukur kami kiranya menjadi yang berbau harum di hadapan-Mu, di hadapan tahta-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu memasuki minggu yang baru agar kami tetap terpelihara, dinaungi, dijauhkan dari segala yang jahat, penyakit, dan kecelakaan. Tuhan Yesus, dampingilah kami agar kami tidak jatuh dalam dosa keangkuhan dan kesombongan, membenci dan iri hati. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Semoga kita semua dinaungi, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh sejenak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom.